Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ismawati dari kelas MN22N dengan NIM 202200800312. Oke, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan pasar keuangan dan juga indikator harga saham. Financial market atau pasar keuangan, di mana klaim keuangan atau financial claim dan juga jasa-jasa keuangan diperdagangkan. Penghubung antara unit defisit dan unit surplus dana, dan juga merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana dan mengalokasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ismawati dengan NIM 202200800312 dari kelas MN22N. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan pasar keuangan dan juga indikator harga saham. Financial market atau pasar keuangan, yaitu di mana klaim keuangan atau financial claim dan jasa-jasa keuangan diperdagangkan. Pasar keuangan juga merupakan penghubung antara unit defisit dan unit surplus dana. Nah, pasar keuangan juga merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana dan mengalokasikannya, menetapkan tingkat bunga, dan menciptakan harga dari sekuritas atau efek yang diperdagangkan di pasar ini. Financial market dibagi menjadi dua. Yang pertama ada capital market atau pasar modal, yang merupakan bagian dari financial market atau pasar keuangan untuk surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi waran, REIT, obligasi convertible, dan berbagai produk tutunan atau derivatif seperti opsi, put, ataupun call. Money market atau pasar uang merupakan bagian dari financial market untuk surat berharga jangka panjang seperti halnya SBI, SBPU, commercial paper, promissory notes, call money, purchase agreement, banker acceptance, treasury bills, dan lain-lain. Persamaan pasar modal dan pasar uang. Yang pertama merupakan bagian dari financial market, yang kedua merupakan sarana investasi bagi unit surplus atau investor, dan yang ketiga merupakan sarana mobilisasi atau sumber dana bagi unit defisit. Pasar modal atau money market. Menurut Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, secara teoritis, pasar modal sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang dalam bentuk utang atau obligasi maupun equity atau saham. Pasar modal merupakan pasar dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian konkret. Dalam abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga yaitu saham dan obligasi. Sedangkan dalam arti konkret, pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisir, di mana efek atau surat berharga diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek atau stock exchange. Manfaat pasar modal, yaitu untuk menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, memberi wahana investasi bagi investor, memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Oke, kita masuk kepada indikator harga saham. Nah, indikator harga saham dapat dilihat dari nilai harga saham. Beberapa nilai harga saham menurut Musdalifah Ajiz, ada beberapa nilai yang berhubungan dengan harga saham, yaitu yang pertama nilai buku atau book value, adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Yang kedua, nilai pasar atau market value adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran harga saham pelaku pasar. Dan yang ketiga adalah nilai intrinsik atau intrinsic value, yang merupakan sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham tersebut. Adapun menurut Sawiji Widoatmojo, harga saham dapat dibedakan menjadi 3.
Yang pertama, harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Yang kedua, harga perdana merupakan harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi atau underwriter dan emiten. Yang ketiga, harga pasar merupakan harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lama. Harga ini terjadi setelah harga saham tersebut dicatatkan di bursa. Nah, sedangkan menurut Widiatmodjo, harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut. Yang kedua, harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut tercatat di bursa efek. Yang ketiga, harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut tercatat di bursa efek. Yang ketiga, harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh penjual dan pembeli pada saat jam harga bursa tersebut dibuka. Yang kelima, harga penutupan merupakan harga yang diminta penjual dan pembeli saat akhir hari buka. Yang keenam, harga tertinggi. Harga saham tidak hanya sekali ataupun dua kali dalam satu hari, tetapi bisa berkali-kali dan tidak terjadi pada harga saham yang lama. Dari harga yang terjadi tentu ada harga yang paling tinggi pada satu hari bursa tersebut. Harga itu disebut dengan harga tinggi. Yang ketujuh, harga terendah merupakan kebalikannya dari harga tinggi, yaitu harga yang paling rendah pada suatu hari bursa. Dan yang kedelapan, harga rata-rata merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi dan terendah. Nah, berdasarkan nilai harga saham di atas, maka indikator harga saham pada penelitian ini diambil dari nilai harga saham penutup atau close price berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Harga saham pun dinilai dari harga penutup. Nah, cukup sekian sedikit pemaparan tentang pasar keuangan dan indikator harga saham dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.